Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Haleluya. Shalom semuanya. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Secara umum, arti dari paradigma adalah sebuah cara orang memandang sesuatu. Paradigma yang dimiliki seseorang mempunyai peranan penting untuk menentukan bagaimana ia bersikap kepada kejadian yang dialami dan meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Saat kita mendengar mengenai paradigma yang baru, tentu kita berpikir, jika ada paradigma yang baru, pasti ada paradigma yang lama. Mari kita bandingkan keduanya. Perbedaan pertama adalah paradigma lama adalah hasil kejatuhan manusia di dalam dosa. Sedangkan paradigma baru ada proses manusia menerima karya salib Kristus di kayu salib. Perbedaan kedua, paradigma lama berasal dari dunia, sedangkan paradigma baru berasal dari Bapa di sorga. Perbedaan yang ketiga, manusia yang memakai paradigma lama berpandangan semua untuk diri sendiri, sedangkan orang percaya yang memakai paradigma yang baru mempunyai fokus untuk menyenangkan Tuhan. Perbedaan yang keempat, tujuan dari manusia yang memakai paradigma lama hanya semata-mata ingin dihormati dunia. Di sisi lain, orang percaya yang memakai pandangan yang baru mempunyai tujuan untuk membawa penghormatan hanya kepada Tuhan. Perbedaan yang terakhir, manusia yang memakai paradigma lama melakukan hal-hal baik hanya supaya tidak masuk neraka dan takut tidak diberkati. Di sisi lain, orang yang percaya yang memakai paradigma baru mempunyai motivasi untuk berbuat baik karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan dan melakukannya dengan sukacita karena mereka mengasihi Tuhan. Jadi, setelah kita mengetahui perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma baru di dalam Tuhan, tentu kita ingin hidup di dalam paradigma baru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam paradigma yang baru di dalam Tuhan? Yuk kita lihat contoh dari seorang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang hidup di kota Yeriko, di mana pada zaman itu
pemungut cukai dipandang hina karena dianggap melakukan pemerasan. Namun suatu kali, saat mendengar Yesus datang ke kotanya, dia memanjat sebuah pohon supaya bisa melihat Yesus. Perjumpaan dengan Yesus terjadi saat itu. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, paradigmanya berubah. Tukang peras ini seketika menjadi murah hati. Saat itu juga dia berkata bahwa setengah harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang pernah diperasnya, akan dikembalikan 4 kali lipat. Perubahan paradigma hanya bisa terjadi saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia? Pertama, tentu kita harus mengalami kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Waktu kita mengakui dosa-dosa kita, menerima karya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita, kemudian mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dikatakan bahwa kita mengalami satu proses kelahiran baru yang supranatural. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di samping itu, Tuhan Yesus mengatakan sebelum Dia naik ke sorga bahwa kita tidak ditinggalkannya sendiri. Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, kini ada bersama dengan kita. Bahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh gembala pembina kita Pak Niko, bahwa kita sedang dalam masa Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat yang akan membangkitkan generasi Yeremia yang mencintai Tuhan Yesus dan menghasilkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengalami perubahan paradigma. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaharuan budi sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah paradigma yang baru itu. Namun, selain kita mengalami perubahan paradigma karena menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, kita juga perlu berusaha untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal penting yang harus kita ingat adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Biarlah kita fokus kepada kekekalan dan hidup selalu untuk melakukan kehendak Allah. Satu lagi, kita mengalami perubahan paradigma saat kita membaca firman Tuhan atau Alkitab. Membaca Alkitab dengan tekun akan merubah cara pandang kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena di dalam Alkitablah dituliskan semua kehendak Allah bagi setiap kita. Nah, karena kita sudah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus dan kuasanya yang dahsyat di masa Pentakosta ketiga ini, yang perlu kita lakukan supaya memiliki paradigma yang baru ialah, yang pertama, hidup tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua, tekun membaca dan mempelajari Alkitab. Dan yang ketiga, ikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mari kita hidup dalam paradigma yang baru dengan sukacita karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Bapa buat hari ini. Kami sudah masuk dalam pujian penyembahan yang luar biasa Tuhan. Kami terus menikmati hadirat-Mu di setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan yang terus melawat kami, mengurapi kami, menjamah kami. Kami menjadi sesuatu yang baru, ciptaan yang baru, yang mau memberikan hidup kami seutuhnya untuk Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati kami semua, berkati firman-Mu. Kami percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan akan dapati kami semua menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapi setiap kami. Biarlah firman-Mu yang berbicara di hari ini kepada setiap umat-umat-Mu dimanapun kami berada
Tuhan. Baik kami mengikuti melalui Zoom, Facebook, dan YouTube, kami percaya Tuhan melawat kami, Tuhan mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami semua hamba-hambamu, umat-umatmu, anak-anakmu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, kita yang siap untuk mendengarkan pesan firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin, amin, amin. Yuk beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang di sini diberkati waktu kita masuk dalam pujian penyembahan, saudaraku, waktu kita menikmati kasih Tuhan berlimpah, limpah, limpah, limpah. Karena ini waktunya, saudaraku. Yuk katakan sama-sama dengan saya, ini waktunya. Yes, ini waktunya pemulihan, ini waktunya kemenangan, ini waktunya kebangkitan, ini waktunya anak-anak Tuhan lebih lagi on fire di dalam mengikut Tuhan. Karena tidak ada satu alasan pun yang kita akan sampaikan kepada Tuhan mengenai setiap pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah raya saat ini, saudaraku, dengan saya mengambil tema firman Tuhan yang luar biasa di paradigma yang baru. Tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Amin, saudara ya. Tahun paradigma yang baru, semuanya diubahkan, pola pikir, cara ucap, saudaraku, apalagi tindakan kita, perbuatan kita, semua diubahkan karena kita hidup di dalam Kristus Yesus. Dibawa kepada pembaharuan, dibaharui dalam akal budi kita, dibaharui dalam setiap kehidupan, sikap kita, tindakan kita, agar hidup kita sama seperti siapa, saudara? Kristus yang sudah hidup dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Saya ingin menyampaikan sharing firman Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara dengan dengan judul firman Tuhan, saudaraku. Ini dia. Siapa yang menjadi prioritas dalam hidupmu? Coba sama-sama bilang, saudara, letakkan tangan kananmu di dadamu dan bilang, siapa yang menjadi prioritas dalam hidup saya? Haleluya. Paradigma yang baru akan membawa kita pada sesuatu pemahaman yang baru, pemahaman firman Tuhan, saudara. Agar kita menjadikan siapa yang menjadi prioritas kita. Siapa yang menjadi sesuatu hal yang penting bagi kita, saudara. Waktu kita berdiam dalam hadirat Tuhan, waktu kita mengenal Yesus, pasti kita akan jadikan Yesus yang terutama, yang utama dan terutama dalam setiap kehidupan kita. Dan memprioritaskan kepentingan surgawi. Yang setuju dengan saya katakan amin, saudara. Karena biarlah setiap orang percaya di masa-masa sekarang ini fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Bukan perkara-perkara yang di bumi ini, saudara. Kenapa? Karena yang di bumi ini itu semua fana. Tidak ada yang kita bawa, tidak ada yang masuk dalam kekekalan. Hanya hidup kita, iman kita, roh kita yang akan masuk dalam rumahnya yang kudus. Tapi yang terpenting adalah kita harus menjadikan Yesus sumber utama. Yesus menjadi prioritas. Kalau prioritas itu saudara berbicara tentang semua hal kita berikan bagi Dia. Kalau kita berbicara prioritas itu dia yang terutama dalam hidup kita. Saudara bangun tidur, kalau saudara menjadikan handphone menjadi prioritas saudara, saudara akan membuka terlebih dahulu WhatsApp call, WhatsApp group, WhatsApp chat. Semua saudaraku buka Instagram, update dulu saudara, terus foto, posting saudara. Saya baru bangun loh gitu saudara. Posting Facebook, posting YouTube, banyak macam, TikTok saudara. Kalau itu menjadikan suatu hal prioritas, karena apa? Saudara akan bangun terlebih dahulu melakukan hal itu. Nah, kalau saudara memberikan diri saudara atau hidup saudara menjadikan kerajaan Allah atau menjadikan hadirat Allah menjadi prioritas dalam kehidupanmu, waktu engkau bangun tidur, kau tidak akan pernah lupa untuk bilang gini, terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku, terima kasih Roh Kudus. Paradigma yang baru akan membawa kita berubah, saudaraku. Kalau kita sama aja, berarti kita masih ada di titik mana? Paradigma lama, kehidupan yang lama. Kalau saudara berbicara, saya sudah dilahirbarukan, saya sudah diproses, saya sudah diubahkan, apa buktinya? Nah itu saudara ya. Apa buktinya? Kalau kita masih pola pikir kita lama, pola pikir kita masih yang fana, kita mementingkan sesuatu hal yang apapun, saudaraku. Kalau kita masih ada di titik itu, saudara, kita masih ada di paradigma yang lama. Bukankah Tuhan menginginkan yang lama biarlah berlalu? Paradigma yang baru mengajarkan kita gini, yang lama biarkan saja, tinggalkan. Ya enggak, saudara? Itu menjadi sesuatu batu loncatan. Langkah untuk kita tidak lagi jatuh di lubang yang sama. Tapi jangan kita sayang-sayangkan.
Aduh sayang ya, saya dulu gini loh. Aduh sayang banget loh. Saya dulu punya teman, wah sayang banget loh. Kalau itu tidak membawa engkau datang kepada Kristus, tinggalkan saudara. Bahkan engkau harus menjadi terang, menjadi berkat bagi mereka. Menjadi contoh, teladan bagi setiap orang-orang yang ada. Temanmu, sahabatmu, keluargamu, rekanmu saudara. Jangan kita dikamirkan oleh dunia. Setuju ya saudara ya? Jangan kita dipengaruhi oleh dunia. Karena kita adalah anak-anak Allah. Bilang sama dirimu, saya ahli waris kerajaan sorga. Kalau engkau ahli waris kerajaan sorga, engkau harus memprioritaskan Yesus dalam setiap. Ini menjadi pertanyaan umum loh saudara. Ini menjadi pertanyaan yang harus kita jawab dan kita bisa jawab di setiap saat, setiap waktu. Jadi saudara bangun tidur, saudara bilangin, siapa yang menjadi prioritas dalam hidupku? Yesus. Bangun tidur besoknya, siapa yang menjadi prioritas dalam hidupku? Yesus. Besoknya lagi, besoknya. Ini menjadi suatu hal yang gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita adalah semua anak-anak Allah. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti apa kehendak Tuhan. Amin, saudara. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan gini. Tetapi carilah dahulu, apa saudara? Kerajaannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Poin yang penting yang A-nya apa saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah. Menjadikan pertama yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dunia sedang menawarkan ketakutan. Dunia sedang menawarkan kekhawatiran. Dunia sedang menawarkan ketidakpastian. Tapi hanya satu pribadi yang memberi kepastian, yaitu apa? Yesus Kristus Allah kita yang luar biasa. Hanya di dalam Kristus, hanya di dalam kerajaannya kita mendapatkan kepastian, saudaraku. Itu poinnya, itu kuncinya. Kalau kita sudah punya kunci, ya buka pintunya, saudara. Jangan disayang-sayangkan, jangan dipegang terus. Kalau kita diberikan kunci, kunci itu akan membuka pintu dan kita akan masuk di dalamnya yang itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenarannya masuk toh. Kan kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran. Berbicara tentang damai sejahtera, berbicara oleh dengan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita masuk di dalam kerajaan Allah, berarti hidup kita dikuasai oleh apa? Kebenaran. Hidup kita dikuasai oleh apa? Damai sejahtera. Hidup kita dipenuhi oleh apa? Sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kalau dunia sudah menawarkan ketidakpastian, menawarkan sesuatu hal yang tidak ada pengharapan, ya kita harus masuk dalam kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah. Bukankah kita adalah ahli waris? Ahli waris kerajaan saudara, mungkin misalnya saudara punya warisan tanah. Terus tiba-tiba saudara pulang, tiba-tiba saudara cari tanah saya mana ya? Saya diwariskan tanah tapi nggak ada tanahnya. Kan nggak akan mungkin saudara. Saudara akan tahu tanah lokasinya di mana, tempatnya di mana, ukurannya berapa. Saudara akan tahu semua, benar nggak saudara? Setuju nggak saudara? Kalau saudara diwariskan tanah nih sama keluarga saudara, dapat warisan, puji Tuhan gitu saudara ya. Nggak dapat warisan pun ya puji Tuhan gitu saudara. Jangan karena warisan jadinya puji Tuhan terus sukacita, enggak. Sukacita kita karena Roh Kudus. Nah, waktu kita dapat warisan, tanahnya segini ya, ukurannya segini ya, luasnya segini ya. Saudara kan semua tahu spesifikasinya gitu saudara. Nah, sama juga kalau kita ahli waris kerajaan saudara, kita mengerti, oh kerajaan Allah itu kebenaran di dalamnya. Oh kerajaan Allah itu sukacita. Oh kerajaan Allah itu damai sejahtera. Makanya poin penting ini sangat luar biasa saudara, firman Tuhan ini. Cari dahulu kerajaan Allah, paradigma yang baru. Paradigma yang lama mungkin dulu cari dulu kesukaan bagi diri kita, cari dulu kebahagiaan bagi diri kita. No, kita ganti. Kita jadikan jadi paradigma yang baru ini jadi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu. Jadi yang pertama dan utama yang menjadikan untuk menjadikan suatu prioritas dalam kehidupan kita yaitu kerajaan Allah. Amin, saudara. Dan kita percaya bahwa semuanya itu, ini kan berbicara tentang makanan, minuman, ini kan berbicara tentang sesuatu yang diperlukan oleh manusia saat-saat ini juga, saudara. Lihat berita-berita yang ada, lihat kabar-kabar yang ada, info-info yang ada. Bukankah itu menawarkan ketakutan agar orang percaya, tertutup matanya, tertutup telinganya, tidak lagi mendengar isi hati Tuhan, tidak lagi mendengar firman Tuhan, bahwa firman Tuhan bilang gini, cari dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan kok, dilimpahkan kok kepadamu. Karena ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, tertutup nih telinga rohani kita. Mata rohani kita pun tertutup, tidak melihat lagi perbuatan Allah yang besar. Engkau melihat di masa ini saja, masa yang dulu Tuhan menolong saudara. Saat ini juga Tuhan yang sama yang menolong saudara di zaman dulu akan menolong saudara di zaman sekarang.
di masa sekarang. Bahkan Tuhan yang sama juga, Yesus Kristus, yang akan menolong kita di masa yang berikutnya. Amin, saudara. Karena kita tidak tahu tahun-tahun ini. Saudara sudah merangkai banyak hal. Wah, saya tahun 2022 mau ke sini, melakukan ini, melakukan banyak hal. Tapi semuanya gagal, gatot, saudara. Gagal total. Kenapa? Karena ada pandemi. Terus apakah itu membuat saudara tidak bersuka cita, tidak bahagia? No. Tapi ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita bahwa ayo saudaraku, paradigma yang baru. Carinya itu dahulu, mencari dahulu kerajaan Allah. Kepentingan surgawi, kesukaan Allah, saudara. Dan kita percaya bahwa semua yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita, Tuhan menginginkan kita untuk terus melangkah di dalam hadiratnya, di dalam kebenarannya. Haleluya. Jadi kita harus mengerti, saudara, apa kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apa kehendak Tuhan dalam kehidupanmu, saudaraku. Yang pertama, Tuhan menginginkan kita memiliki hidup yang kekal. Amin, saudara ya. Setuju semua saudara, memiliki hidup yang kekal. Yang kedua, Tuhan menginginkan kita mengalami pengudusan, sanctification. Saudara yang mengikuti KOM harus tahu JSG. Amin, saudara. Haleluya. Sanctification, kita ada di dalam pengudusan untuk masuk dalam glorification, kemuliaan Allah. Itu surganya yang mulia. Tuhan menginginkan, kehendak Tuhan mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah, Kristus Yesus bagi kita semua. Wow. Kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara, Tuhan, kita mengerti tentang kehendak Tuhan. Untuk apa? Berbuat baik. Kerjakan keselamatanmu. Kita sudah diselamatkan. Tunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan, saudara. Yang sudah menerima keselamatan itu. Yesus yang menyelamatkan kita. Bukan hal-hal yang kita kerjakan bisa menyelamatkan, tapi Yesus menyelamatkan kita. Oleh karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, kita tunjukkan kehidupan kita bahwa diri kita ini yang sudah diselamatkan. Berbuat baik, menunjukkan kasih Kristus, menyalurkan perbuatan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apa kehendak Tuhan dalam kehidupanmu, saudaraku? Mengenal dan mengerti rencana Tuhan. Ini penting sekali, saudara. Kita mengenal dan kita mengerti rencana Tuhan. Kita melakukannya, pada akhir mengeksekusi semuanya. Dan yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bahas adalah apa kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Hidup dalam ketaatan. Amin, saudara. Yuk bilang sama-sama, saudara, yuk kita taruh tangan kanan kita di dada kita dan bilang gini. Hidup dalam ketaatan. Bilang semua yuk sama-sama. Hidup dalam ketaatan. Ya Facebook, YouTube, silakan saudara. Hidup dalam ketaatan. Saudara. Itu kehendak Tuhan dalam kehidupanmu, saudara. Hidup dalam ketaatan itu bukan sesuatu yang mudah, saudaraku. Ada hal yang kanan kiri itu akan menawarkan sesuatu yang luar biasa. Sama seperti saudara kalau misalnya pergi ke mall, satu tujuan misalnya hanya beli deterjen gitu, saudara. Saudara lewat mall tiba-tiba ada sale kanan kiri, saudara. Waduh, saudara kan saya kan cuma pengennya kan beli deterjen doang. Pulang-pulang bawanya bukan hanya deterjen, mallnya dibawa, saudara. Semua deterjen dan baju-bajunya, saudara. Jadi waktu datang ke rumah, saya mau cuci, saya beli deterjen, tapi kan nggak ada baju, saya beli bajunya. Itu kan berbicara tentang suatu proses. Kalau kita taat pasti ada prosesnya, saudara. Ada sesuatu hal yang harus kita bayar, harus ada sesuatu yang kita kerjakan. Amin, saudara. Waktu kita melangkah dalam ketaatan, mungkin dunia menawarkan, ayo sini dong. Ini nih menarik nih buat kamu. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Ini kamu senang, udah nggak usah pikirin ke depan. Pokoknya kamu sekarang ke sini. Kan iblis itu selalu memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran, saudara. Ya nggak sih? Iblis mau nggak dimau pasti harus disalahkan, saudara. Karena iblis masih memutar fakta, memutarkan kebenaran. Karena dia tidak suka kebenaran firman Tuhan. Iblis masih memutar waktu, udah sini dulu lah. Gak usah kamu misalnya beribadah. Kan ini masih dalam keadaan ini. Nanti kamu kan bisa ulang dan lain-lain. Udah pokoknya kamu kerjakan dulu yang ini. Ini mantap loh. Ini enak loh. Ini engkau buat bahagia loh. Kamu pokoknya gak pernah memikirkan lagi apa yang sedang terjadi masa ini. Wah, saudara, itu dunia. Tapi ujung-ujungnya adalah jurang maut. Itu dunia, saudara. Dunia akan membungkus dengan hal-hal yang baik. Dunia akan membungkus dengan sesuatu hal yang baik. Tapi di dalamnya busuk. Di dalamnya maut, saudara. Itu dunia menawarkan kepada kita. Jadi hidup dalam ketaatan itu harus bayar harga, bayar waktu, pikul salib, sangkal diri. Amin, saudara. Ya enggak sih? Saudara, jangan ada di titik belakangnya saja. Oh, saya hidup dalam ketaatan diberkati. Saya hidup dalam ketaatan dilayakan, ditebus, diselamatkan. Tapi
Awalnya itu saudara jangan lupakan. Bayar harga, pikul salib, sangkal diri. Baru ikut Tuhan. Makanya di paradigma yang baru yang ingin saya sampaikan adalah hidup dalam ketaatan. Amin saudaraku, hidup dalam ketaatan. Saya mendapat satu quote yang luar biasa di saudara. Salah satu kemenangan dan keberhasilan menjadi orang Kristen adalah hidup dalam ketaatan. Ini saya dapatkan kemarin waktu saya bersaat teduh saudara. Tuhan bilang salah satu kemenangan dan keberhasilan menjadi orang Kristen adalah hidup dalam ketaatan. Salah satu ya saudara, saya bilang salah satu saudaraku ya. Ini saya mendapat kemarin waktu saya bersatu. Wah Tuhan terima kasih diingatkan kembali. Bahwa salah satu kemenangan, keberhasilan menjadi orang Kristen adalah hidup dalam ketaatan. Sama-sama yuk deklarasikan saat ini. Yuk bilang, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, salah satu kemenangan dan keberhasilan menjadi orang Kristen adalah hidup dalam ketaatan. Haleluya. Yuk beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Hidup dalam ketaatan saudaraku. Jadi penting sekali untuk kita saat-saat ini hidup dalam ketaatan. Orang yang taat pasti dinyatakan rahasia ilahi. Orang yang taat pasti dinyatakan sesuatu hal yang luar biasa. Orang yang taat pasti dinyatakan perjanjiannya. Saudara. Orang yang taat diberkati Tuhan. Percayalah berlimpah-limpah. Saudara mungkin akan jadi bingung. Ini berkat kok turun terus ya Tuhan. Kan Tuhan bilang dari atas, kamu sudah taat anakku. Jadi berkat ini terus mengalir buatmu. Wah saudara. Jangan di ujungnya saja kita jadi orang Kristen. Orang Kristen pengennya berkat, saudara. Terus kalau diproses dikit mundur, diproses dikit nggak taat, diproses dikit marah-marah, diproses dikit ngegumel. Saudara, aduh, kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani, saudara. Ini waktunya kok. Ini waktunya. Tidak lama lagi Tuhan datang, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak. Bahkan firman Tuhan sudah katakan tanda-tanda ini akan menyertai kedatangannya. Tanda-tandanya sudah dinyatakan satu demi satu sudah dinyatakan. Amin saudara. Ini waktunya kita menjadi mempelai Kristus. Seorang mempelai itu harus dewasa saudara. Bukan dewasa secara usia, umur saja, no. Tapi dewasa dalam kerohanian. Dewasa dalam pengenalan akan Kristus. Kita bisa lihat anak-anak 5 tahun, 7 tahun. Mereka lebih dewasa daripada kita loh saudara. Yes. Mungkin kita bilang saya lebih tua loh. Kamu masih belum ada apa-apanya. No, sorry. Kalau berbicara usia oke. Tapi kalau berbicara tentang kerohanian mungkin mereka bisa lebih dewasa daripada kita. Amin saudara. Jadi dalam pengertian mempelai Kristus. Tuhan sedang menantikan orang-orang yang dewasa. Orang-orang dewasa dalam kerohanian imannya dan pengenalan akan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, hiduplah dalam ketaatan. Wah, haleluya saudaraku. Kita belajar dari Daniel, lihat ini saudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nanti saudara bisa baca secara lengkap saudara ya. Saya hanya menyampaikan sekilas saja. Dikatakan gini. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Inilah saudara. Waktu kita hidup dalam ketaatan. Akan ada tantangan yang menguji kita. Apakah kita masih taat atau tidak. Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu, tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, kalau saudara diperhadapkan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, apa yang saudara akan lakukan? Akan pada akhirnya nanti pun kita akan sama-sama. Akan ada tantangan, akan ada hal-hal yang seperti ini, saudara. Kalau engkau tidak menyembah patung, kalau engkau tidak menyangkal Yesus, kalau engkau akan kubunuh. Itu saudara. Tapi waktu kita dewasa pengenalan, lihat responnya. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Tadi saudara sudah diancam. Ini sedang menguji ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego sebagai hamba Tuhan. Lihat ayat 17-18. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Saudara, kalau saya baca firman Tuhan itu kadang pengen menjerit, pengen menangis gitu, pengen minta ampun, saudara. Kadang kita di masa ini juga kadang meragukan gitu loh. Lihat, Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah diancam perapian menyala-nyala. Dia bilang gini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Itu, dan dari dalam tanganmu ya. Dia tetap percaya, dia tetap taat. Saya tetap akan menyembah Allah saya. Saya tidak akan menyembah patung yang raja dirikan itu, yang buat itu.
Tetapi seandainya tidak, lihat. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja. Ini ketaatan yang luar biasa, saudara. Bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Wih, luar biasa, saudara. Dia menyadari Allahnya mampu melepaskan dia dari ancaman, dari konsekuensi waktu dia tidak menyembah. Dia tetap taat, saudara. Perhatikan, Sadrak, Mesak, dan Abednego dia tetap taat. Dia tidak menyembah Allah-Allah lain. Dia tidak menyembah ilah-ilah lain. Bahkan patung yang didirikan raja pun dengan ancaman perapian yang menyala-nyala kamu akan dimasukkan. Bayangin, saudara. Saudara, kalau misalnya menyentuh api dikit saja sudah panasnya minta ampun. Ini dimasukkan, dipanggang, saudara. Kalau babi masih enak, saudara. Babi panggang gitu, saudara ya. Dimasukkan di dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi dia sedikit pun tidak gentar. Dia sedikit pun tidak takut. Karena apa? Dia mengenal Allahnya. Jadi kalau saudara tahu siapa yang harus saudara prioritaskan dan utamakan dalam setiap kehidupan, saudara akan mengenal Allah yang luar biasa itu. Dan saudara akan bilang, meskipun Allah kami, lihat ya, tetapi seandainya tidak pun, dia tetap tidak akan menyembah Allah lain. Dia tetap tidak akan menyembah ilah lain. Dia tetap tidak akan menyembah patung yang dibuat. Karena dia tahu, dia hanya menyembah Allah yang hidup. Allah yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Kalau saudara ingin mengalami kemenangan, kalau saudara ingin mengalami pembaharuan, perubahan, sesuatu hal yang besar, saudara, kenali Tuhan Allahmu. Mendekat kepadanya. Menempel, melekat, saudara. Tahu isi hatinya, tahu detak jantungnya, saudara. Jadi kita tuh sama, melekat banget, saudaraku. Yuk kita sama-sama. Apa yang kita belajar saat ini? Siapa prioritas yang kau prioritaskan dalam kehidupanmu? Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang tadi kita sudah baca firman Tuhan. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan. Dia percaya bahwa Allahnya dapat melepaskan. Tapi meskipun tidak, seandainya tidak pun, dia tetap akan hidup dalam ketaatan. Jadi waktu kita taat, saudaraku, kita mau menaikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Lihat apa yang disampaikan oleh salah satu hamba Tuhan, bilang penyembahan yang sejati bukan tentang lagu yang dinyanyikan, alat musik yang dimainkan, tetapi inti penyembahan adalah saat hati dan jiwa seseorang serta semua yang ada dalam dirinya memuja dan berhubungan dengan Roh Allah. Saudaraku, ini extravagant worship, saudara. Penyembahan yang sejati itu bukan hanya berbicara tentang lagu, kita naikkan lagu, tiba-tiba lagunya nggak sesuai, nggak cocok lagunya, enggak lah saya lift dulu deh, nanti pas lagunya cocok. Terus tiba-tiba kita menyembah, wah tiba-tiba musiknya pales, aduh musiknya pales, nantilah lift dulu dah, nanti baru lanjut lagi. Saudara ya. Ininya gini, nggak sesuai semua, saudara. Bahwa penyembahan sejati itu bukan berbicara itu. Tapi lihat. Berbicara tentang hubungan kita, hati dan jiwa kita berhubungan langsung dengan Roh Allah. Itu, saudaraku. Agar kita mengerti bahwa hidup kita ini, saudara, adalah miliknya. Jadi waktu kita mengerti hidup kita adalah miliknya, apapun saudara, waktu kita fokus kepada Tuhan, baik ada musik, baik nggak ada musik, baik saudara suaranya do-nya sama dengan G gitu saudara, nggak ada di C, tiba-tiba C, tiba-tiba ref jadi G, tiba-tiba bait pertama lagi jadi F, saudara. Nggak usah khawatir saudara. Tuhan pasti mendengar di surga itu merdu sekali. Wah ini enak sekali ya, wah anakku menyembah. Tapi saudara dalam hati kan karena memikirkan falsnya, haleluya, kok naik ke G ya, haleluya. Ujung-ujungnya nggak nyanyi, saudara. Ujung-ujungnya nggak jadi nyembah Tuhan. Oh Tuhan nanti aja ya Tuhan, saya berlatih dulu suara. Tuhan kan tidak melihat suara, Tuhan tidak melihat apa gitu saudara. Tapi kan Tuhan melihat hatimu. Kalau hatimu sungguh-sungguh, itu yang Tuhan lihat. Lihat, berhubungan dengan Roh Allah secara langsung. Amin, saudaraku. Yuk kita sama-sama mengerti tentang hal ini, saudara. Dasarnya, yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, pengenalan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Wajib. Kita harus mengenal dan mengalami pribadi dengan Tuhan.
Yang kedua, penyembahan merupakan sesuatu yang mengalir dari hati kita, yang lahir dari satu hubungan yang erat dengan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Yang pertama, saudara, dasarnya waktu kita menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh, hidup dalam ketaatan karena kita mengenal dan kita mengalami Tuhan secara pribadi. Yang kedua, karena kita mengerti, saudaraku, bahwa penyembahan yang kita lakukan, yang kita berikan kepada Tuhan adalah yang mengalir dari hati kita. Tuhan melihat hati yang lahir dari satu hubungan yang erat dengan Tuhan karena kita mengasihi. Jadi yang pertama pengenalan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang kedua dasarnya adalah karena kita mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Tuhan melihat hati kita. Apapun yang kau berikan, apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Tuhan melihat hatimu, saudara. Waktu hatimu sungguh-sungguh, Tuhan disenangkan melalui apa yang kau berikan, saudara. Daripada kau memberikan sesuatu yang setengah-setengah hati, saudara, Tuhan kan ngelihatnya hati. Tiba-tiba, wah Tuhan, kayaknya inilah Tuhan, udah cukuplah segini Tuhan, nanti yang sisanya buat besok ya. Kita kan kadang nego-nego sama Tuhan, terus Tuhan bilang dari surga, bilangnya, oke anakku. Nah kan Tuhan bisa enak tuh. Oke, berkatnya pun setengah-setengah ya, besok dilanjut berkat. Kadang-kadang itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Tapi waktu kita intim sama Tuhan, kita mengerti isi hati Tuhan. Amin, saudaraku. Slide selanjutnya dikatakan gini, lihat kita belajar dari Yosua juga. Yosua taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, bukan hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu Yosua diperintahkan bersoraklah, dia bersorak. Waktu dia melakukan apa yang Tuhan kerjakan, Allah yang bertindak. Jadi waktu kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, bukan lagi kita yang bertindak, tapi Allah yang bertindak. Memberikan kemenangan, memberikan mujizat, menyatakan mujizatnya terjadi dalam setiap kehidupan kita. Lihat Daniel. Daniel tetap berdoa dan menyembah meskipun ancaman di hadapannya. Sadrak, Mesak, Abednego, kita belajar tentang Yosua, kita belajar tentang Daniel, bagaimana mereka semua taat. Ada ancaman. Sepertinya saudara semua waktu kita pahami tentang orang-orang yang mengikut Kristus. Waktu mereka bilang, saya mau taat Tuhan, saya mau taat, saya mau hidup dalam ketaatan. Di depan sudah ada tantangan yang akan menguji kita. Amin, saudara. Dan kita persiapkan hidup kita. Kita diberikan perlengkapan senjata Allah. Waktu kita dengar suara Tuhan, kerjakan. Jangan dinanti-nantikan, jangan dibesok-besokkan. Karena kita nggak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Ya udah Tuhannya besok ya. Misalnya Tuhan bilang saat ini, ayo anakku berdoa yuk. Saat teduh. Bersyafaat bagi A, B, C, D, dan lain-lain. Roh Kudus menggerakkan kita. Tiba-tiba kita karena daging kita ini yang lemah, saudara. Terus bilang, Tuhan besok lah ya. Besok kan masih ada waktu. Tiba-tiba besok kita nggak ada waktu lagi, saudara. Saya selalu menjadikan ini menjadi suatu prinsip dalam hidup saya, saudara. Selama saya masih bernapas hari ini, selama saya masih ada sampai hari ini, saya akan memaksimalkan seluruh kehidupan saya seakan-akan besok saya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kalau kita tahu bahwa hidup kita nggak ada waktunya, nggak ada yang tahu gitu, saudara, ya kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Lihat Yosua dan Daniel. Mari kita mau hidup dalam ketaatan. Kenapa, saudara? Karena poin yang pertama yang ingin sampaikan adalah ketaatan itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Dia. Jadi kalau saudara taat itu karena saudara itu menjadikan bukti saudara, bukti kita sebagai anak Tuhan yang mengasihi Dia, saudara. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ketaatan itu adalah bukti, saudara. Bukti bahwa kita mengasihi Dia. Kalau kita taat karena kita mengasihi Dia. Yohanes 14:15 sudah sangat jelas. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, saudara. Itu yang pertama. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, Yohanes 14 ayat 21 juga dikatakan ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kepada siapa, saudara? Kepada orang-orang yang memegang perintahnya dan melakukannya. Apa yang akan dinyatakan? Menyatakan dirinya, pribadi Allah dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara, waktu kita hidup dalam ketaatan. Karena ketaatan itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah kita. Haleluya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, saudara. Ketaatan adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Dia. Ucapan syukur kita, saudara. Jadi kalau kita taat, saudaraku, karena itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, dan Tuhan membimbing kita. Dia menolongku, Dia membimbingku ke air yang tenang.
Kita mengucap syukur dengan apa? Hidup dalam ketaatan, saudaraku. Jadi yang pertama bukti mengasihi. Hidup dalam ketaatan itu bukti bahwa kita mengasihi dia. Yang kedua, ketaatan itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita, saudara, kepada dia. Kalau kita mengucap syukur, pasti kalau kita terus mengucap syukur, berdiam dalam hadirat Tuhan, saudara, kita menyadari bahwa kita ini adalah ciptaannya, kita ini adalah muridnya, kita ini adalah anak-anak yang dikasihinya, saudaraku. Kita pasti akan hidup dalam ketaatan, karena itu salah satu bentuk rasa syukur kita kepada dia yang sudah menyelamatkan kita. Amin, saudara. Di dalam Ibrani 12 ayat 28 dikatakan ini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan surga, saudaraku, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan apa? Hormat dan takut, saudara. Karena kita sudah menerima, karena kita sudah tahu bahwa kita adalah menerima, orang-orang yang akan menerima, anak-anak Tuhan yang akan menerima. Jadi marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah kita, Bapa kita yang luar biasa, saudara, yang baik. Menurut cara yang berkenan, saudara ya. Berkenan. Jadi berkenan itu sesuatu yang layak di hadapan Tuhan. Kalau pada zaman perjanjian lama, saudara, waktu mereka mempersembahkan korban, itu harus korban yang tidak ada cacatnya sedikit pun. Korban yang terbaik, persembahan yang terbaik. Sama halnya dalam setiap kehidupan kita. Kita memberikan hidup kita dengan cara yang berkenan, yang layak, yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Dan kita mau memberikan dengan seutuh seluruh hidup kita untuk hormat kemuliaan bagi nama. Dengan apa, saudara? Dengan hormat dan takut akan Tuhan. Haleluya. Jadi yang pertama, ketaatan, hidup dalam ketaatan, saudara, adalah bukti kita mengasihi dia. Yang kedua, rasa syukur kita. Salah satu bentuk rasa syukur kita. Dan yang ketiga, saudara, hidup dalam ketaatan itu akan membawa kita semakin intim dengan dia. Amin, saudaraku. Intim dengan Tuhan. Hidup dalam ketaatan. Jadi hidup dalam ketaatan itu akan membawa kita semakin intim dengan Tuhan. Tadi yang pertama apa, saudara? Bukti mengasihi. Jadi kalau saudara hidup dalam ketaatan itu karena saudara mengasihi Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara hidup dalam ketaatan karena itu salah satu bentuk rasa syukur saudara kepada dia. Dan yang ketiga, saudara hidup dalam ketaatan karena saudara ingin intim sama Tuhan. Kalau intim itu tidak ada batasan, saudara. Intim, melekat, saudaraku. Seperti pokok anggur kepada ranting-rantingnya melekat, saudara. Kan nggak ada dipisahkan dulu sama batang lain, sama daun lain, kan nggak ada, saudara. Langsung melekat. Nah, ketaatan, hidup dalam ketaatan akan membawa kita semakin intim. Paradigma yang baru mengajarkan kita untuk terus hidup dalam ketaatan, saudara. Karena apa? Ketaatan itu akan membawa kita semakin intim sama Tuhan. Kalau kita tidak taat, saudara, bukankah diberkatilah orang-orang yang hidupnya taat akan Tuhan? Orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan orang-orang yang taat itu akan terus diberkati dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Berkat apa? Kesehatan, kekuatan, semuanya tuh, saudaraku. Asalkan kita terus hidup taat. Karena ketaatan membawa kita semakin intim dengan Tuhan. Dan kita terus mendengar suara Tuhan. Mazmur 145 ayat 18-20 dikatakan ini. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ayat yang ke-20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Orang yang mengasihi Tuhan itu hidupnya intim sama Tuhan, saudaraku. Orang yang selalu berseru kepada Tuhan itu hidupnya itu intim sama Tuhan. Memiliki kehidupan yang intim sama Tuhan. Yang berseru, yang melakukan kehendak Tuhan, yang mengasihi Tuhan, itu orang yang hidupnya intim. Ciri-ciri orang yang hidup intim itu yaitu mengucap syukur. Ciri-ciri orang yang hidupnya intim sama Tuhan apa, saudara? Melakukan kehendaknya. Ciri-ciri orang yang hidupnya intim sama Tuhan apa? Yang mengasihinya, saudara. Mengasihinya bukan karena waktu kita diberkati saja, tapi seluruh waktu kita mengasihi Tuhan. Kita mengucap syukur bukan pada saat keadaan yang baik saja, tapi keadaan yang mungkin kita sedang alami tidak baik pun kita mengucap syukur. Amin, saudaraku. Ini belajar kita mendewasakan diri kita. Mendewasakan pengenalan kita akan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu mari, saudaraku, tetap pandang Allah. Fokuskan pandanganmu, mataku tertuju padamu. Wow. Mata kita tertuju kepada Tuhan.
Segenap hidupku ku serahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu. Wah, saudara, kita dibimbing untuk masuk dalam rencana Allah. Rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Masa ini saudara sedang lewati kalau engkau intim sama Tuhan. Tuhan akan memberikan sukacita. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan dalam setiap ketakutan dan kekhawatiranmu. Amin saudaraku. Jangan takut, jangan khawatir. Asalkan hidup kita terus intim sama Tuhan. Jadi ketaatan adalah salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan. Ketaatan salah satu bentuk rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan ketaatan akan membawa kita intim sama Tuhan. Haleluya. Waktu kita intim sama Tuhan, hidupnya berkenan pada Tuhan. Hidupnya dalam kuasa dan mujizat. Dan hidupnya dalam kemenangan. Jadi orang yang intim sama Tuhan, waktu kita taat, saudara, hidupnya intim sama Tuhan. Yang pertama kita akan mengalami hidup yang berkenan. Yang kedua kita akan mengalami mujizat dan kuasa Allah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan ketiga, kalau kita intim saudaraku dengan Tuhan, kita hidup dalam kemenangan. Tuhan berperang di depan kita, memberi kita kemenangan. Kemenangan-kemenangan yang gilang gemilang kepada orang-orang yang diurapinya. Orang-orang yang diurapi itu orang-orang yang intim hidupnya sama Tuhan. Amin saudaraku ya. Dan kita percaya bahwa waktu kita intim, waktu kita mengucap syukur, waktu kita mengasihi Dia, saudara, kita sedang ada dalam hidup, dalam ketaatan kepada Kristus Yesus. Oleh karena itu mari tetap semangat dan mengakhiri semua pertandingan demi pertandingan untuk kita sama-sama menyelesaikan semuanya. Ulangan 20 ayat 3 sampai dengan berkata, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhku, jangan lemah hatimu. Ini poin yang luar biasa saudaraku ya. Firman Tuhan menguatkan kita saat-saat ini. Jangan gentar dan jangan gemetar karena mereka. Karena sakit penyakit, karena info, data-data semua saudaraku. Kita jangan takut, jangan gentar dengan ancaman dunia. Amin saudaraku ya. Sebab apa? Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagi kamu. Melawan musuhmu. Dengan maksud apa? Memberi kemenangan kepada kita. Semua adalah umat-umat pemenang. Makanya ada kitalah umat pemenang, kita umat pemuji. Itu saudara, bahwa kita adalah umat pemenang, imamat rajani, bangsa yang kudus, bangsa pilihan Allah. Mari saudara, percaya bahwa Allah berperang di depan kita sehingga kita tetap taat. Kita tetap setia, kita tetap berserah, kita tetap berseru, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Dan kita tetap memberikan segenap hati kita di dalam hadiratnya. Dan percaya, kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan, pemulihan demi pemulihan terjadi kepada setiap orang-orang yang hidupnya taat kepada Tuhan. Amin saudara. Kita bersyukur di hari ini kita diingatkan kembali saudara. 2 slide terakhir yang ingin saya sampaikan. Henry Black Abbey bilang gini, Yesus mengajarkan bahwa prioritas tertinggi Anda harus hubungan Anda dengannya. Sekali lagi saya ulang. Yesus mengajarkan bahwa prioritas tertinggi Anda, kita, harus hubungan kita dengan Kristus Yesus. Jika sesuatu menyimpangkan Anda dari hubungan itu, kegiatan tersebut tidak berasal dari Tuhan. Tuhan tidak akan meminta Anda untuk melakukan sesuatu yang mengganggu hubungan Anda dengan Kristus. Saudara. Nih sekali lagi saya bacakan ya. Yesus mengajarkan bahwa prioritas tertinggi kita harus hubungan kita dengannya, dengan Yesus. Jika sesuatu menyimpangkan kita dari hubungan itu, hubungan yang kita dekat sama Tuhan itu, saudara, kegiatan tersebut tidak berasal dari Tuhan. Tuhan tidak akan meminta kita untuk melakukan sesuatu yang mengganggu hubungan kita dengan Kristus. Ini slide terakhir, saya akan tutup dengan ini. Henry Black Abbey juga bilang gitu, mengalami dikasihi Allah oleh Allah adalah hubungan tertinggi, pencapaian tertinggi, dan posisi tertinggi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, saudara, mengalami dikasihi oleh Allah adalah hubungan tertinggi. Jadi waktu kita mengalami dikasih oleh Allah itu adalah hubungan tertinggi. Karena kita dekat sama Tuhan. Amin saudaraku. Pencapaian tertinggi. Toh kita kan sama-sama mencapai masuk dalam rumahnya yang mulia. Rumah yang kudus. Tuhan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Tuhan mengasihi kita saudaraku. Dia pergi kembali ke surga, ke rumahnya yang mulia itu saudara, untuk menyediakan tempat.
Bahkan Tuhan, bahkan Yesus memberikan Roh Kudus agar kita mengerjakan semua yang lebih lagi, lebih besar, lebih dahsyat karena penyertaan Roh Kudus. Dan posisi tertinggi dalam kehidupan kita, bukankah posisi tertinggi itu adalah waktu hidup kita dikasihi Tuhan? Amin, saudara. Bukan status identitas dunia ini, no. Tapi waktu posisi kita tertinggi adalah waktu kita sebagai anak-anaknya yang dikasihi. Kita menikmati, kita mengalami kasih Tuhan yang berlimpah dalam setiap kehidupan kita. Biarlah sharing firman Tuhan ini, khotbah firman Tuhan ini menjadi kekuatan rema dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita tetap taat. Untuk kita tetap hidup dalam ketaatan. Karena waktu kita masuk dalam paradigma yang baru ini, saudara, percayalah, Tuhan akan membawa kita menjadi manusia-manusia baru, ciptaan yang baru. Hidup kita dibaharui dan hidup kita diubahkan. Dan kita bersyukur untuk setiap kasih penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Tapi terlebih dahulu kita mau sembah Tuhan ya saudara. Kita mau agungkan Tuhan. Kita mau menyenangkan hatinya saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau terus taat Tuhan. Kami mau terus hidup dalam ketaatannya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Yuk sembah Tuhan yuk saudara. Sembah Dia. Sembah Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa bimbing. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Sekali lagi katakan saudara. Oh, bukan dengan kekuatanku. Amin. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Sama-sama katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi yuk saudara, angkat tanganmu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Kaulah harapan
dia yang saudara sembah Tuhan saat ini. Naikkan pujian, ucapan syukurmu saudara. Terima kasih ya Yesus. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami, di dalam hidup kami Yesus. Sarabaya rata kaya terima. Yuk, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, sembah Dia, sembah. Minta ampun saudara. Bila mungkin seminggu ini, bahkan beberapa hari ini kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan, sesuatu yang menyakiti hati Tuhan dalam ucapan, perkataan, sikap, tindakan kita, saudara, pola pikir kita. Mari saudara terus. Oh, minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Ampuni hidup kami ya Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, sekali lagi sama-sama katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Kaulah harapan dalam, dengan segenap hatimu itu saudara katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita persiapkan roti dan anggur, saudara. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang, saudara. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari setiap Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu kepada kebaikan dan kasih Tuhan. Mari tundukkan kepala kita saudara. Bapak, siapakah kami ini? Sebelum kami mengenal Engkau, kami ini adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa karena kami. Engkau harus turun dari surga yang mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Bapa, betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati, menuntun, membela, mendidik kami. Bahkan Engkau juga Tuhan yang menyembuhkan kami dan memberikan damai sejahtera kepada kami. Haleluya. Mari saudara, yuk kita minta ampun saat ini saudara. Oh, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Yesus. Ampuni, ampuni, ampuni kami ya Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan.
Ampuni, ampuni, ampuni kami Yesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni Yesus. Ampuni kami. Sekarabaya. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih. Mari saudara sekarang mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi, saudaraku. Semua Bapak Ibu, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Persiapkan cawan saudara. Dan angkat cawanmu. Di tangan kananmu tinggi-tinggi saudara. Ya ratakarabaya satakarabaya raba. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yuk kita naikkan ucapan syukur saat ini saudara. Ya ratakarabaya. Yang sudah dikaruniai berbahasa roh, yuk berbahasa roh sama-sama saudara. Oh ya ratakarabaya. Jesus. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terus saudara sembah dia, sembah di rumahmu, di tempatmu masing-masing. Jangan ada yang berdiam diri saat ini saudara. Naikkan ucapan syukurmu. Naikkan ucapan syukurmu saat ini. Naikkan ucapan syukurmu saat ini. Haleluya. Oh Jesus, Jesus, Yesus. Rajaku, Kau Tuhanku, Yesus. Terima kasih, terima kasih, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih ya Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh selama ku hidup, bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi oh saudara, dengan hati yang sungguh katakan, oh kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
menyembahmu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Selama kami hidup ya Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Katakan saudara, dunia tak bisa. Sekali lagi katakan, dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih juga buat persekutuan di hari ini. Kami masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih buat karya penebusan Allah, keselamatan yang Tuhan beri bagi kami. Ampuni segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami ya Tuhan. Ajar kami Roh Kudus untuk hidup kami tetap taat di dalam setiap keadaan. Di masa-masa sekarang ini kami tidak takut karena Allah berjalan di depan kami, berperang, memberi kami kemenangan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak khawatir Tuhan, karena Yesus di depan kami, berjalan di depan kami. Terima kasih Bapa buat setiap umat-umat Tuhan. Jagai tutup bungkus Tuhan. Kami percaya perlindungan Allah, darah Kristus, bilur-bilur Allah menyembuhkan, menjaga, menutup bungkus kami di masa-masa sekarang ini, baik kami yang ada di Hong Kong ini Tuhan. Dalam nama Yesus, perlindungan Allah sempurna di Indonesia, keluarga kami semuanya kami serahkan ke dalam tangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Allah yang memberkati setiap kita. Bahkan persembahan yang akan kami berikan Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan lain, kami semua serahkan dan kami akan berikan dengan sukacita, karena sukacita surga itu berlimpah dalam kehidupan kami. Kami memberikan Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang diagungkan. Terima kasih Bapa, setiap kehidupan kami dan ini setiap hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami mau persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Saya menyambut setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, baik di Facebook, Shalom, baik di YouTube, Shalom, baik yang ada di Zoom ini, Shalom. Kita percaya di minggu-minggu berikutnya saya terus mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk bersama-sama bergabung di dalam ibadah raya secara online. Kita terus berdoa Hong Kong dipulihkan, amin saudara. Sehingga kita nanti akan bersama-sama kembali bertatap muka satu dengan yang lain di dalam ibadah onset. Tapi kita terus berdoa, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita. Saya terus mengundang Bapak Ibu Saudara untuk di minggu-minggu berikutnya, untuk kita mau sama-sama bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama hari ini kita akan mendengar BIC News sepekan, dan kita juga akan bersama-sama berdoa bagi satu bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Irak
Negara di Timur Tengah yang berpenduduk sekitar 39,5 juta, mayoritas beragama Islam. Kekristenan hanya 330 ribu saja di sana. Negara ini sedang mengalami krisis politik yang diakibatkan oleh persoalan internal yang sampai sekarang masih belum selesai, seperti keamanan, politik, dan ekonomi. Mari berdoa agar Tuhan memerintahkan damai sejahtera dan kemakmuran mengalir di Irak seperti mata air yang tidak pernah kering. Tuhan bangkitkan orang-orang di Irak, khususnya generasi muda yang akan membangun kembali reruntuhan yang hancur di negeri ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu yang akan membuka hati dan pikiran mereka, sehingga dapat mengenal kasih Kristus yang melebihi segala akal. Berdoa agar setiap pertikaian di berbagai golongan dan komunitas yang ada di bangsa ini menemukan jalan damai. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa Irak. Irak untuk Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama angkat tangan kita sama-sama katakan shalom 3 kali kepada bangsa Irak. Shalom Irak, shalom Irak, shalom Irak. Silakan hambanya untuk berdoa. Salam Irak, salam Irak, salam Irak. Damai sejahtera dan kemakmuran memerintah atasmu. Kurabata Shiti Kirara Mahandara Shiti Kirara Bakurara Batahandara Shikira Baharara Batara Shikira Mahandara Shiti Kirara Bakurara Kurara Bahandara Shiti Kirara Mahandara. Salam Irak, salam Irak, salam Irak. Damai sejahtera dan kemakmuran memerintah atasmu, seperti aliran mata air yang terus mengalir, yang tidak akan pernah berhenti-henti atas bangsamu. Tuhan Allah Israel, yang membuat mujizat itu berdaulat penuh atas negerimu. Curahkanlah Tuhan Roh Kudus-Mu atas generasi remiria di bangsa ini, Bapa, yang akan mengubahkan, menginsapkan, bahkan memberikan paradigma yang baru kepada setiap mereka, untuk meresponi panggilan-Mu Tuhan atas bangsa ini, sebagai generasi penerobos, sebagai generasi pendobrak, dan sebagai generasi pembangun kebangkitan rohani di bangsa ini, Tuhan, dengan kuat kuasa Roh-Mu, Bapa. Irak diberkati, Irak berkelimpahan dalam hikmah dan kebijaksanaan ilahi, sehingga di setiap keputusan dan solusi yang Kau berikan untuk menyelesaikan setiap konflik dan perbedaan yang ada, semuanya berasal daripada-Mu semata, Tuhan. Dan kami percaya, Yesus, keamanan, kesejahteraan, kedamaian, dan kemakmuran terjadi atas Irak. Terpujilah Kau kekal selama-lamanya, Bapa. Hati yang baru, roh yang baru akan terus Kau berikan, Tuhan, atas gereja-gereja-Mu, bahkan umat-umat Tuhan yang ada di bangsa ini, Bapa. Menggantikan hati yang keras, roh ketaatan, roh kesetiaan bangkit di dalam nama Yesus. Meskipun kami mengetahui, Tuhan, umat-Mu hanya sebagai kalangan minoritas di bangsa ini, tapi kami percaya, Tuhan, tapi kami percaya, Yesus, gereja-gereja Tuhan, umat-umat Tuhan akan bangkit, umat-umat Tuhan akan bergerak, Tuhan, seperti anak panah di tangan pahlawan, dan berdampak, Bapa, untuk menyampaikan Injil kebenaran-Mu, Tuhan, mengimpartasikan kasih-Mu, dan Irak dituai bagi hormat kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau, Tuhan, atas bangsa ini, Bapa. Salam Indonesia, salam Indonesia, salam Indonesia. Yesus Kristus adalah sama, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Dan kami percaya, Tuhan, rancangan-Mu luar biasa. Terus Kau nyatakan atas bangsa kami tercinta. Bila di setiap krisis yang lalu Indonesia mengalami kemenangan, saat ini pun kami akan mendeklarasikan bahwa Indonesia akan terus hidup berkemenangan di dalam Yesus. Indonesia akan hidup berkelimpahan di dalam Yesus. Berkelimpahan dalam segala yang baik di dalam nama Yesus. Indonesia dilawat Tuhan lebih dahsyat. Indonesia dipulihkan. Dan Indonesia bangkit di dalam nama Yesus. Salam Hong Kong. Salam Hong Kong. Salam Hong Kong. Jadilah tenang sehingga kamu dapat mengendalikan diri. Jadilah tenang sehingga kamu dapat berdoa. Kami perkatakan, Tuhan, damai sejahtera Kristus melimpah. Sukacita surgawi mengalir di dalam nama Yesus. Di setiap situasi yang terjadi saat ini di Hong Kong, Tuhan, kami percaya Hong Kong senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Hong Kong dipenuhi rasa haus dan lapar akan pengenalan akan Kristus. Ditenggelamkan dalam kasih Kristus. Dan senantiasa berdiri teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus. Tidak ada yang mustahil, Tuhan, bagi Engkau. Tidak ada yang mustahil, Tuhan, bagi Engkau untuk membebaskan bangsa ini. Di saat Hong Kong berbalik dari jalan-jalan yang jahat,
merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, dan berdoa kepada satu nama Yesus Kristus. Disitulah Tuhan Kau mendengarnya dari surga dan menjawab setiap permohonan doa mereka, sehingga pertobatan, terobosan, revival dan transformasi Tuhan, bahkan keselamatan mengambil alih di dalam nama Yesus. Kondisi Hong Kong dipulihkan, kondisi Hong Kong dipulihkan. Kami mengucap syukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya hidup kami Tuhan senantiasa menjadi tanah yang subur. Setiap firman-Nya ditabur akan bertumbuh, berakar dan berbuah lebat. Sehingga hidup kami Tuhan bisa menjadi dampak dalam segala perubahan, di segala aspek hidup kami. Dan dunia bisa melihat Tuhan, kedahsyatan kuasa kasih-Mu nyata dalam setiap aspek kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, penuhkanlah Bapa. Penuhkanlah Tuhan bejana hidup hamba-Mu Pastor Davis dengan segala yang benar, dengan segala yang mulia, dengan segala yang kudus, yang sedap didengar Tuhan. Dan senantiasa berkelimpahan Bapa dalam kasih anugerah dan berkat-berkat surgawi di dalam nama-Mu Tuhan. Dan melalui setiap aspek kehidupan dan pelayanan hamba-Mu, nama-Mu dipermuliakan. Kurabata shinti kirara mahandara shinti kirara bakurara batara sikira bakara. Kami mengucap syukur Tuhan atas para pemimpin rohani kami. Pastor Nikono Torahajo, Pastor Dani Tubewa, Pastor Johan Handoyo, Pastor Paul Erwijaya Tuhan, Pastor Arwianto Cokro, Pastor Heri Koban, juga Pastor Davis Bapak. Kami percaya Tuhan, kekuatan, kesehatan, dan perlindungan ilahi senantiasa tercurah Bapak atas setiap kehidupan mereka Bapak. Di dalam nama Yesus, berkat-berkat surgawi mengalir Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kuasa kasih Kristus memenuhi bejana kehidupan hamba-Mu untuk terus berjalan dalam terang kebenaran-Mu. Dan mengemban tugas untuk menuntaskan amanat agung, terlebih lagi di era Pantekosta ketiga ini Tuhan. Dan kami percaya Bapa, bersama kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kerajaan-Mu nyata atas hidup hamba-hamba-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Bangkitkan gereja Tuhan, curahkanlah rawatan Roh Kudus-Mu Tuhan atas PIC Hong Kong Kowloon untuk bangkit, bergerak secara proaktif, dan berdampak dalam kuasa kasih Kristus di bangsa ini, bahkan bagi bangsa-bangsa Bapa. Karena kami percaya Tuhan, sinar terang kemuliaan-Mu telah terbit atas PIC Hong Kong dan Kowloon. Bakar semangat, bakar roh setiap para pekerja dan pelayan Tuhan. Bahkan umat-Mu di PIC Hong Kong Kowloon ini Tuhan. Untuk terus menyalanya dalam menyalani Engkau. Untuk terus hidup berkelimpahan dan berkemenangan di dalam Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemenangan terdengar Tuhan di seluruh pelosok negeri. Jiwa-jiwa bersuka cita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka dilawat, mereka dijamah oleh Roh Kudus, mengalami pertobatan, mengalami terobosan, mengalami mujizat di dalam nama Yesus. Sehingga setiap lutut berteluh, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Kemuliaan-Mu turun Tuhan, kemuliaan-Mu turun atas jiwa-jiwa Bapa. Sungguh besar Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu, bahkan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami mengucap syukur Bapa untuk generasi Yeremia. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu merawat dan menjamah setiap generasi ini. Dimanapun generasi ini berada Bapa. Hati yang baru, roh yang baru tercurah di dalam nama Yesus. Yang membangkitkan semangat generasi ini untuk kembali dari jalan-jalan yang salah Bapa. Ke dalam terang-Mu yang ajaib Bapa. Segala roh intimidasi yang ada, roh kekecewaan, roh sakit hati, roh penolakan, roh dendam, roh kesendirian, roh keterpurukan, roh LGBT, bahkan roh bunuh diri kami hancurkan kuasa di dalam nama Yesus. Kami berkati generasi ini dengan roh takut akan Tuhan, roh hikmat, roh pewahyuan, kebijaksanaan tercurah di dalam nama Yesus. Diberkatilah Tuhan generasi Yeremia dengan segala yang terbaik yang dari surga. Sehingga di masa-masa mudanya mereka akan mampu untuk menjadi teladan dalam kesuciannya, dalam kesalehannya, dan keberanian kudusnya, serta kebijaksanaan yang dimanapun mereka berada. Kami percaya Bapa, kami percaya kuasa kasih dan kemuliaan-Mu senantiasa menyertai setiap langkah-langkah generasi muda-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, generasi Yeremia bangkitlah, karena sinar terang kemuliaan Tuhan telah turun atas-Mu. Kami berkatakan Bapa, di setiap tanah yang kami injak, di ketujuh gunung transformasi yang ada, di bidang art, entertainment, business, church, development of the pure, education, family, dan government, semuanya dilawat oleh Tuhan. Kuasa Tuhan turun, kemuliaan Tuhan nyata atas ketujuh gunung transformasi ini Tuhan.
sehingga keselamatan, transformasi, revival mengambil alih di seluruh 7 gunung transformasi ini Tuhan. Dan 7 gunung transformasi ini membawa kemuliaan bagi nama Yesus, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan, doa kami ke dalam kuasa nama-Mu. Kiranya Tuhan, jadilah kehendak-Mu dan datanglah kerajaan-Mu Tuhan, atas apapun yang kami naikkan Tuhan, atas sahabat-sahabat kami yang naikkan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami rindu Bapa untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Mari saudaraku, arahkan hatimu, angkat tanganmu, kita mau terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat berlimpah kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus mengurapi dan memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Kami terima berkat-Mu di hari yang luar biasa ini Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau sama-sama katakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua anak-anak-Mu ini Bapa merindukan kedatangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang semua diberkati, sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, sebagai ada pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki rekan, keluarga, bahkan keluarga majikan, bahkan Bapak Ibu Saudara yang mengalami bahkan terpapar virus COVID-19, virus Omicron ini, nanti sesudah ibadah, sesudah saya unmute, nanti Saudara bisa tetap stay di Zoom ini, kita sama-sama mau unity dan berdoa bagi setiap rekan-rekan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday, Bapak Ibu Saudara, silakan unmute yuk, kita saling sapa dengan yang lain. Happy Sunday semuanya. Terima kasih Pastor. Happy Sunday. Bapak Ibu semua. Happy Sunday semuanya.